sang otorator keluar dari penjara. Selepas dari penjara, Soekarno tak ingin disambut dengan perayaan. Dia hanya mendamba belayan istrinya. Soekarno bebas dari penjara pada 31 Desember 1931. Menjelang Soekarno meninggalkan gerbang penjara, pemerintah kolonial malah harap-harap cemas. Khawatir kalau Soekarno akan kembali berpolitik atau membangun lagi kekuatan organisasinya. Belanda telah menjalankan daya upaya untuk mencegah agar kebebasanku jangan menimbulkan bawai dari rakyat, ujar Soekarno kepada Cindy Adam dalam Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Meski menerima putusan bebas, Soekarno belum dibiarkan tenang. Polisi tetap memantaunya. Rencana pawai. Kabar kebebasan Soekarno adalah suatu yang ditunggu-tunggu segenap simpatisannya, sanak saudara, kawan, hingga para pendukung dari tempat jauh maupun dekat. Datang menuju gerbang penjara Sukamiskin. Mereka yang dari luar kota bahkan sudah sehari sebelumnya berada di Bandung. Pembebasan Soekarno dari tahanan merupakan sebuah kejadian yang sungguh-sungguh dramatis, tulis sejarawan Monash University John David Legge dalam Soekarno Biografi Politik. Soekarno dalam autobiografinya mengenang suasana saat pembebasannya. Ratusan orang berbaris dengan rapih di pinggir jalan dari jam 7 pagi. Mereka mengeluh-ngeluhkan Soekarno dalam suasana kemenangan kembali ke Bandung. Peristiwa itu menggembirakan sekali dan aku dikuasai oleh perasaan haru, katanya. Melihat kerumunan massa, polisi tak tinggal diam. Mereka menghentikan iring-iringan penyambutan Soekarno sebelum sampai ke gerbang penjara. Arak-arakan yang terdiri dari 8 mobil dan rombongan delman yang ada dalam bawah pengawasan polisi itu dibiarkan menunggu di luar kompleks penjara. Di mana-mana pasukan patroli mengawasi. Di antara para penjemput tanpa rekan-rekan seperjuangan Soekarno dalam gerakan nasionalisme. Mereka antara lain Husni Tamrin, Ali Sostromijojo, Sartono, Anwari, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin. Yang paling spesial tentu saja sang istri tercinta, Inggit Darnasi. Inggit yang setia. Kendati pawai penjemputan urung dilakukan, rasa sukacita tetap menyambut kebebasan Soekarno. Hanya Inggit, Ratna Duyami, putri angkat Inggit dengan Soekarno, dan Husni Tamrin yang diperbolehkan masuk rumah tahanan menjemput Soekarno secara langsung. Inggit menuturkan betapa gelisah hatinya menanti Soekarno. Betapa gelisahnya aku waktu itu tak perlu lagi aku beberkan. Barangkali tak beda dengan sewaktu aku akan dinikahkan dengannya sekian tahun yang lalu. Kenang Inggit kepada Ramadan KH dalam kuantar ke gerbang. Kisah cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno. Sejurus kemudian, Soekarno keluar dengan mengenakan pakaian orang bebas. Inggit menyambitnya. Omi, panggilan Ratna Duami, malah berlari mendatangi ayahnya. Soekarno mendekap Omi dan menciuman dan pelukan. Soekarno mencium mesra pipi Inggit. Tak hanya keluarga ini yang berbahagia.
Direktur penjara ikut menunjukkan tarikan wajah gembira juga. Apa yang begitu dirindukan Soekarno selepas keluar dari kerangkeng penjara. Setiba di rumah, Soekarno mengakui yang diinginkannya bukanlah pesta penyambutan atau perayaan kemenangan, bukan pula tempat tidur yang nyaman ataupun kamar mandi yang bersih, yang tak perlu dirasakannya selama di penjara. Yang pertama-tama kuinginkan adalah seorang perempuan. Akan tetapi, walaupun bagaimana, rupanya kehendak ini terpaksa mengalah dulu, kata Soekarno. Niat Soekarno untuk melepaskan hasrat batinnya sebagai seorang suami tertunda dulu. Sejak hari pertama dia keluar dari penjara, silih berganti handai taulanan mengunjungi rumahnya. Tetapi tamu itu ingin bertemu atau sekedar mengucapkan selamat atas kebebasan Soekarno. Karena soal-soal Sukender lebih mendesak ke muka, ratusan orang datang menyerbu siang dan malam hendak melihatku.